Alkitab dikatakan Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi kalau aku datang memberikan kamu hidup, dan hidup di dalam segala kelimpahan. Arti mempunyai hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan, itu bukan cuma bicara tentang materi, itu masuk di aspek tubuh, jiwa, roh. Artinya tubuhmu, hidupmu ini mempunyai hidup, tubuh, jiwa, roh itu mengalami kehidupan yang luar biasa. Dan berkelimpahan dalam tubuh, jiwa, roh. Artinya apa? Engkau hidupnya berbeda. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidupmu dan hidupku, kita ini berbeda. Tubuh, jiwa, roh kita mempunyai perbedaan, bukan seperti rata-rata. Yohanes 14 ayat 12 berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, maka ia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan yang lebih besar lagi. Artinya apa? Saya dan saudara yang diberikan hidup dan hidup dalam segala kelimpahan, kita bukan mengerjakan pekerjaan rata-rata. Kita bukan melakukan perkara-perkara biasa. Kita bukan melakukan perkara pada umumnya. Kalau orang susah karena tidak punya uang, kita susah karena tidak bisa menyembah Tuhan. Kalau orang susah karena dompetnya tidak ada isinya uang, kita harusnya susah karena kita hari ini belum baca Alkitab. Tapi dunia ini terbalik, kita lakukan perkara rata-rata. Kalau uangnya tidak ada, hatinya susah. Kalau tidak baca Alkitab, enggak apa-apa. Ya atau iya? Jawab sendiri. Ini hati Tuhan. Bagaimana kita begitu susah? Kita enggak bisa punya uang banyak. Mungkin rumahmu tidak terlalu bagus. Engkau tidak bisa punya kendaraan yang baik. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya atau iya? Itu yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Itu dicari orang kebanyakan. Itu dicari orang rata-rata. Tetapi Anda dan saya, kita melakukan pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Apa itu pekerjaan yang lebih besar? Menyenangkan hati Tuhan supaya apa? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Kalau hadirat Tuhan, kerajaannya datang dalam hidupmu dan hidupku. Dia membuat perubahan yang luar biasa. Tubuh, jiwa, rohmu dibuat perubahan yang luar biasa. Ya, yang setuju katakan amin. Jangan sampai kita masuk di rata-rata. Karena Anda dan saya bukan diciptakan untuk jadi orang biasa. Anda dan saya bukan ditentukan untuk jadi orang kebanyakan. Kalau kebanyakan mah di sana banyak. Di luar sana banyak. Kalau ke gereja, jangan terlambat. Orang luar bilang ke gereja terlambat itu enggak apa-apa. Setiap minggu ada ibadah. Kita bukan orang kebanyakan. Kita orang yang mencari Tuhan. Sebelum ibadah dimulai, Anda dan saya sudah harus duduk mempersilahkan Raja kemuliaan itu untuk datang menjamah saya. Ya atau iya? Itu bukan orang kebanyakan. Karena saya mau melakukan apa? Pekerjaan yang lebih besar. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Amsal 18 ayat 21. Siapa yang suka menggemakannya, nyerocos dia akan makan hasil cerocosannya itu. Kami pasukan doa belajar bahwa dia yang menguatkan lenganku untuk aku bisa melenturkan busur tembaga. Pada saat saya mencari di Alkitab yang lain tentang melenturkan, ternyata Yeremia 9 ayat 3 ngomong begini. Yeremia 9, mereka melenturkan apa? Apa yang keras? Lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran, merajalela. Sungguh mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan. Itu gara-gara apa? Lidah. Dengar baik. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, ini loh, mulut kita ini hati-hati soro. Karena demikian seperti yang kamu ucapkan,
itu yang akan diperbuat oleh Tuhan. Ini yang keren. Apa yang kita ucapkan? Sungut-sungut, omelan, penghinaan-penghinaan, hujatan-hujatan. Apa yang kita ucapkan? Kita tidak cocok dengan pimpinan kita, lalu kita menghujat pimpinan kita. Ya, seperti apa yang kau katakan, itu akan terjadi kepadamu. Sebagaimana engkau menabur hujatan-hujatan kepada pemimpinmu, kepada sahabat-sahabatmu, kepada teman-temanmu, kepada mungkin pemimpin-pemimpinmu, entah di RT, di kampung, di gereja, dimanapun juga di pekerjaan. Demikian akan terjadi, engkau akan menuai hal yang sama. Kisah ini bukan kisah sembarang. Hidup kita ini diperhadapkan untuk menjadi dua hal. Kita mau menjadi orang yang melakukan lebih, atau kita mau menjadi orang rata-rata. Orang yang melakukan lebih seringkali di Alkitab disebutkan sebagai excellent spirit, punya roh yang luar biasa. Ini kisahnya ada di Alkitab. Kita buka ya, Bilangan 13 ayat 1-3 saja. Nanti kita lompat. Bilangan 13 ayat 1-3. Satu, semua baca ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang, semuanya apa? Pemimpin-pemimpin di antara mereka. Lalu Musa menyuruh mereka dari padang gurun Parang sesuai dengan titah Tuhan. Semua itu adalah kepala-kepala di antara orang Israel. Pasal 14 ayat 38. Pasal 14 ayat 38. Tetapi, barengan yang keras. 1, 2, 3. Tetapi yang tinggal hidup dari orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua dan Kaleb. Yes. Ternyata ada 12 suku, mereka disuruh Musa, Tuhan yang menyuruh. Tuhan menyuruh lewat Musa. Tuhan berfirman, mereka mengintai. Setiap suku pergi mengintai. Setiap suku kasih satu orang kepala-kepala, pemimpin-pemimpin. Satu suku, ternyata ada berapa suku? 12 suku di situ. Semuanya pemimpin-pemimpin, ketua-ketua. Termasuk di situ ada Yosua dan Kaleb. Mereka pergi dan pada saat mereka pulang, mereka membawa kabar yang tidak baik. Dan kita tahu ceritanya ini, bagaimana 10 orang yang lainnya, dia itu menghasut bangsa itu untuk memberontak kepada Tuhan lewat kata-kata mereka. Dengar baik, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Dan pada saat 10 orang ini menyampaikan berita-berita yang tidak baik, dan dia menghasut dengan kata-kata dusta, menyebarkan berita busuk, berita wah, tangannya rendah sekali, tinggi dong. Ya, semuanya pemimpin. Lalu pemimpin 10 ini menggoyahkan iman seluruh bangsa Israel. Lalu sampai mereka berseru gini, lebih baik kami mati saja daripada kami harus menghadapi raksasa-raksasa itu. Lebih baik kami mati di Mesir, lebih baik daripada kami dikalahkan, daripada kami dihancurkan. Lebih baik kami mati dan kami pulang ke Mesir saja. Lalu Tuhan langsung ngomong di pasal 14, seperti yang kamu katakan, tak laku no untuk kamu. Mati kagak? Mati, dan seluruh keturunannya mati semua. 10 suku, ya, 10 suku, 20 tahun ke atas mati semuanya, kecuali Yosua dan Kaleb. 20 tahun ke bawah diselamatkan Tuhan. Dan selama 40 tahun, 20 tahun ke bawah itu terombang-ambing di padang gurun karena kelakuan siapa? Karena kelakuan siapa? 10 pengintai tadi. Dan Tuhan bilang gini, seperti yang sudah kau katakan, akan
berfirman kepadamu, aku akan membinasakan, memberi tulah kepada mereka. 1 hari kamu mengintai sama dengan 1 tahun kamu akan mengembara di padang gurun. Dan berarti 40 hari kamu mengintai, 40 tahun kamu mengembara di padang gurun. Apakah kita menyadari dampak dari kata-kata kita? Kenapa kok masalah kita tidak kunjung selesai? Kenapa kok nggak kelar-kelar? Mulutnya loh melentur seperti busur. Mulutnya jahat. Mari kita lihat. Saya berusaha cepat ya. Kenapa pengintai-pengintai yang lain, yang 10 pengintai itu mengalami hukuman Tuhan? Buka Bilangan 14 ayat 11. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Artinya apa menista? Melawan aku, menghina aku. Dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah mereka. Kenapa kok 10 pengintai itu dan mereka semua itu yang mengikuti 10 pengintai ini alami hukuman Tuhan, kena tulah, menista, melawan Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu, saya tanya, yang pernah ditolong Tuhan di sini angkat tangan? Saya juga bolak-balik ditolong Tuhan. Di waktu-waktu yang kemarin dan seterusnya ke kemarin. Saat ini pun saya butuh ditolong Tuhan, sekarang dan selamanya. Betul ya? Tapi apakah pada saat saya ini yang sedang mengalami butuh ditolong Tuhan, apakah jawaban Tuhan datang sekarang? Acap kali tidak. Benar ya? Dan pada saat jawaban Tuhan belum datang, kita ini disuruh ingat, selalu ku ingat apa? Segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini, betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Dia tinggalkanku. Kalau saat ini saya ini sedang butuh ditolong Tuhan, mari kita belajar seperti Ayub. Kita tidak berdosa dengan mulut kita. Yang setuju katakan amin. Ya, kalau enggak kena tulah, kita ini kena tulah. Tulahnya mungkin bukan seperti yang zaman dulu, tetapi kena diombang-ambing, masalahnya enggak beres-beres, enggak kelar-kelar, gara-gara mulut. Mulutnya tidak bisa dipercaya. Mulutnya ini tidak bisa untuk dididik, didisiplin, untuk terus mengatakan yang benar saja, yang baik saja. Jadi kalau kena tulah bolak-balik enggak heran. Lihat aja perilaku mulutnya bagaimana. Setuju katakan amin? Kalau Bapak Ibu nanti lihat jemaat, Bu saya ini gini, koncomu BE, konco kantor, lihat kelakuan mulutnya seperti apa. Terus kita enggak usah heran. Kalau dia ditimpa masalah enggak usah heran. Oh ancene melenturkan mulut. Melenturkan apa? Lidahnya. Yang kedua, kenapa kok bangsa 10 pengintai itu dan yang lain-lainnya alami hukuman Tuhan? Bilangan 14 ayat 27. Baca bareng, 1, 2, 3. Berapa lama lagi umat yang jahat ini bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan itu telah setiap perkataan kita itu, entah itu baik, entah itu sungut-sungut, Tuhan dengar enggak? Kalau kita ngomong sungut-sungut aja didengar kok. Masa kata-kata yang baik gak didengar? Lebih didengar. Kenapa kok 10 pengintai dan mereka yang lain dimusnahkan? Sungut-sungut. Sungut-sungut itu sama dengan apa? Ngomel. Ngomel itu sama dengan apa? Menggerutu. Menggerutu itu sama dengan apa? Sambat. Cek. Aku ini sambatan enggak ya? Aku ini ngomelan enggak ya? Menggerutu apa enggak ya?
Karena setiap gerutuan kita ternyata didengar oleh Tuhan. Saya mengajari kepada anak-anak saya di rumah, ojo getunan ya. Kalau kamu sudah mengambil sebuah keputusan A, jangan getun. Coba, gak perlu coba. Sudah diambil toh keputusan A? Iya, waktu diambil keputusan A sadar. Terus hari ini getun. Gak perlu getun, maju terus. Gak perlu sambat. Karena waktu sambat Tuhan dengar. Rencana di hati manusia itu banyak. Tetapi yang memutuskan siapa? Tuhan. Hati raja di tangan Tuhan. Yang bisa merubah tiba-tiba kita punya rencana A, B, C, D, E. Tiba-tiba kok jadi berubah rencana kita. Karena hati kita dibelokkan sama Tuhan. Supaya jangan masuk rencana yang sana. Rencana kita sendiri. Kalau Anda dan saya dekat sama Tuhan. Kalau enggak dekat, lain cerita ya. Begitu. Jangan getun. Lalu kalau tiba-tiba terlintas di hati kita. Waduh, mestinya ya lek tahu kayak gitu. Mestinya aku nih kayak gini. Gak perlu. Kan sudah terjadi. Gak bisa diulang waktu ini. Jadi begitu ada pikiran itu datang di pikiran kita. Engkau memang getun. Engkau tahu engkau bodoh. Engkau tahu engkau salah ambil keputusan. Tapi bagianmu kan laksanakan saja. Hidup maju terus. Pada saat pikiran itu datang. Gak perlu diikuti. Iya, selesai sudah. Aku maju terus. Gak perlu diperkata-perkatakan. Akhirnya dosa berikutnya yang menyebabkan Tuhan marah sekali, Bilangan 14, 36, 37. Lihat. Baca bareng-bareng. 36 dulu. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan apa? Menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu. Jawab, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Itu mereka yang minta. Lebih baik aku mati saja. Langsung dibikin Tuhan terjadi sesuai perkataannya. Kalau hatimu ini sudah mulai getun, hati saya sudah mulai getun, hati saya sudah mulai kecewa, itu pun saya ajarkan kepada anak saya. Daniel, all will pass. Semua itu akan berlalu. Jadi tidak perlu kegetunanmu, kekecewaanmu, atau ketidaksetujuanmu terhadap situasi yang sudah terjadi di belakang dan tidak bisa engkau perbaiki yang di belakang itu tidak perlu dilenturkan lidah kita ngomong sama, ya Sel, mesti ini gini Sel, mesti ini gereja itu kayak gini Sel, mesti ini gitu ya Pak Joli ya, begitu Cynthia ya, enggak perlu. Ini sama saja kita menyebarkan kabar busuk. Tuhan suka dengan orang yang menyebarkan kabar busuk? Enggak suka sama sekali. Itu kebencian di hadapan Tuhan. Saya katakan kepada anak saya, Niel, kamu getun, mestinya gini ya Maya gini, enggak apa-apa Niel, hidup maju terus. All will pass ya nak ya, semua itu akan berlalu. Tapi bagianmu lakukan yang terbaik, jangan mendukakan Tuhan. Jangan mendukakan Tuhan. Hidup kudus, hidup benar, Tuhan pasti tuntun kamu dengan baik. Setuju, katakan amin. Hati-hati dengan mulut kita. Hati-hati dengan mulut kita. Perkataan kita ini, ternyata saat kita sambat aja didengar Tuhan. Berikutnya apalagi yang membuat Tuhan itu marah sehingga mereka kena tulah. Bilangan 14 ayat 35, nanti baca di rumah ya. Bilangan 13 sama 14 biar tahu ceritanya. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya apa? Aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Ini Bapak Ibu tangkap sesuatu ya. Ini adalah jenis kejahatan karena lidah. Melenturkan lidahnya seperti busur. Kita punya slogan di gereja ini menjadi pribadi yang apa? Dapat dipercaya oleh Tuhan. Pertama-tama yang harus dapat dipercaya itu apanya? Perkataannya, lidahnya, mulutnya harus bisa dipercaya. Dan bagian ini
ini dikatakan mereka ini orang-orang yang jahat. Karena apa? Karena dia menyebarkan kabar busuk. Itu mempengaruhi orang-orang lain untuk memberontak terhadap Tuhan. Saya berdoa di tempat ini. Anda enggak suka sama siapa itu wajar. Kita orang sosial, ya. Saya cocok dengan Bu Yeni, tapi saya enggak cocok sama Cynthia. Semisal, saya enggak perlu bilang ke Bu Yeni, aku enggak cocok sama Cynthia, soalnya Cynthia itu ya kayuan, terlalu cantik dia, aku kalah cantik, lah gitu, enggak perlu. Anda paham enggak? Saudara enggak suka sama Halin, Anda suka sama Daniel, Anda tidak perlu ngomong-ngomong ketidaksukaan Anda tentang Halin kepada Gabriel. Karena apa? Menyebarkan kabar busuk. Dan Anda tidak sengaja, saya tidak sengaja, saat saya mencurahkan isi hati saya melenturkan lidah saya seperti busur. Saya nggak suka sama Cynthia, tapi saya suka sama Yeni, saya suka sama Grace. Saya bilang sama Grace, Cynthia tuh nggak kebagusan, Grace. Coba dia nggak pakai masker putih, masker hitam atau masker jeans lebih cocok. Saya bilang sama Bu Yeni, Cynthia tuh nggak kebagusan. Hati mereka yang tidak ada apa-apa tentang Cynthia, saya taburi benih kejahatan saya. Dan mereka lama-lama timbul kesepakatan bersama yang tidak mereka sadari di alam bawah sadar mereka untuk mereka tidak suka kepada Cynthia. Anda sadar enggak hal itu? Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, kenapa Yosua dan Kaleb itu berkenan di hadapan Tuhan? Karena mulutnya enggak lancang. Lidahnya tidak dilenturkan seperti busur. Mau tahu ayatnya? Bilangan 12 ayat 14. Bilangan 12 ayat 14. Bilangan 14 ayat 24, sorry. Bilangan 14 ayat 24. 14 sayang. Ya. Yo, baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Luar biasa, ini ayat berlaku untuk Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tok yang sebagai pemimpin, dan keturunannya itu yang masuk ke tanah perjanjian, plus 20 tahun ke bawah seluruh keturunan 12 suku. Yang lainnya 20 tahun ke atas mati KB, ambil pemimpin-pemimpin 10 suku. Yosua dan Kaleb enggak. Karena apa? Jiwanya lain. Mereka dua ini punya jiwa yang lain, bukan kelainan jiwa. Bedakan ya, punya jiwa yang lain, lain sama kelainan jiwa. Beda. Punya jiwa yang lain, punya spirit yang berbeda. Mereka punya hati yang beda sekali. Pada saat yang lain bersungut-sungut, dua orang ini enggak sungut-sungut. Sebab itu dari dulu saya enggak suka ya. Saya tuh dari dulu, pada saat saya ke Jakarta, saya ikut training lumayan ya, training ke Jakarta, itu trainingnya 2 minggu. Waktu itu kita masih di Puri Niaga. Dan itu trainingnya itu training, bukan training GBI ya, saya ikut training pemuritan komunitas yang berbeda, komunitas lain. Lalu dipisahkanlah wanita sama wanita, pria sama pria. Saya tidur, kami tidur di dalam bangsal yang besar, tempat tidurnya tumpuk-tumpuk begini. Itu isinya semua pemimpin-pemimpin gereja. Pemimpin loh. Pada saat di sana, para pemimpin itu ngegosip. Yang digosipin siapa? Para trainernya digosipin. Leadernya yang digosipin, yang ngasih kami pengarahan, yang ngasih kami pembelajaran itu digosipin. Pada saat saya duduk, pertama saya dengarkan, terus saya bilang begini, bisa enggak kita enggak usah bicarakan trainer-trainer kita? Bisa enggak kita tidak usah, kalau enggak cocok datengin aja trainernya, saya bilang gitu. Langsung mereka langsung gini, ke saya begitu.
Kalau gitu saya permisi ya, saya ke tempat tidur saya. Pertama kan ngumpul, saya ke tidur. Sejak itu saya nggak dikoncoi. Iya, sejak itu saya nggak dikoncoi. Kalau mereka kumpul-kumpul, mereka langsung gitu. Itu pemimpin-pemimpin loh. Tetapi pada saat akhir training tersebut, salah satu ibu pendeta dari gereja yang saat ini besar sekali di daerah Sulawesi, datang kepada saya. Saya lagi noto-noto baju, dia duduk di samping saya. Bu Maria, dia bilang gitu. Dia dengan humble, dia minta maaf kepada saya. Bu Maria, terima kasih. Saya ditegur Tuhan dan saat ini saya minta maaf. Karena Bu Maria benar, kami salah. Betul ya? Kami salah. Dan saya kok ikut-ikutan dengan mereka. Saya salah. Sejak itu, saya setiap ada orang yang gosip, ada orang ngerasain, aduh telinga saya nggak kuat. Bahkan kalau sudah bisa nggak langsung ganti topik gitu ya. Kita kembangkan spirit itu ya, karena apa yang ditabur mulutnya orang itu akan mengganggu Anda dan saya. Toksik. Saya rindu di gereja ini. Kita semua memiliki spirit of excellence, dimulai dari mulut kita. Kalau kita lihat teman kita mulai gerutu karena ABCD, kamu ada masalah dengan siapa? Oh, aku ada masalah dengan Cynthia. Ngomong dong sama Cynthia langsung. Kamu ada masalah sama siapa? Kok kamu jelekin Cynthia terus, kenapa sih? Ngomong langsung dong, jangan di belakang. Karena apa? Itu spirit yang Tuhan benci. Kalau kita mau gereja kita diberkati Tuhan, jadilah mulut yang penuh kesaksian. Amin. Mulut yang bisa dipercaya Tuhan. Mulut yang jangan melenturkan lidahnya ini loh ke dalaman. Kalau lidah kita mau dilenturkan, mari undang hadirat Tuhan saja. Kalau kita ini pandai berkata-kata, sukanya cerita banyak hal, ayo ceritakan kebaikan Tuhan saja. Setuju katakan amin. Jadilah orang-orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang sungguh-sungguh bisa dipercaya oleh Tuhan. Tuhan itu baik sekali. Tuhan luar biasa. Saya juga rindu Tuhan, tolong aku ini Tuhan. Saya jujur, saya mendisiplin mulut saya ini sudah cukup lama ya. Bertahun-tahun saya mendisiplin mulut saya. Bahkan di rumah pun boleh tanya sama anak-anak. Saya tidak pernah marah, nyenggrong sama anak, tidak pernah. Tapi mereka saya dudukkan, saya tanya, tolong dong, mama ini dibantu. Saya nggak pernah, Gabriel, kamu nggak pernah. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Anak saya ini berharga di hadapan saya. Mereka dua anak yang dititipkan Tuhan sama saya. Bukan untuk saya bentak-bentak, bukan untuk saya ilok-ilokkan. Apa suruh saya ngelahirkan mereka? Kalau nggak mau saya masukkan lagi aja kan? Buat apa suruh saya keluarkan capek-capek dengan penderitaan luar biasa? Begitu dia besar, saya marahi, saya ilok-ilokkan dia karena dia tidak cakap menanggung 1-2 perkara. Ya jelaslah. Siapa yang lebih expert duluan? Saya kan? Harusnya saya berbesar hati menerima kelemahan dia dan saya ajari mereka supaya jadi benar. Belum diajari sudah dimaki-maki. Anak siapa ini goblok banget sih? Jangan dong. Saya melatih mulut saya. Boleh tanya mereka, pernah enggak saya marah maki-maki mereka? Enggak. Pernah enggak saya marah-marah maki suami? Enggak pernah. Boleh ditanya. Ini ada anak saya, pernah. Siapapun engkau punya 2 anak, 1 dan 2. Saya punya 2 anak, Daniel, Gabriel. Jangan bedakan cinta kasihmu. Mereka itu punya rasa. Kalau anaknya 1 lumayan ya. Ya untuk DEKB, anaknya 2, 3, 4, 5. Apakah kau pikir anakmu enggak terasa kalau engkau lebih sayang kepada anak A daripada anak yang B? Apa mereka enggak punya perasaan? Punya loh Bapak Ibu. Mereka punya perasaan banget. Saat engkau lebih sayang kepada Daniel dan engkau tidak sayang kepada Gabriel, loh mereka itu punya perasaan. Dan mereka merekam semua kata-kata Anda di batin mereka, di jiwa mereka. Lalu kalau mereka melakukan perkara-perkara biasa yang tidak bisa menyenangkan Anda, salah siapa? Jangan salahkan Tuhan. Karena kita sendiri yang menaburkan benih-benih itu yang membuat mereka tidak jadi excellent. Saya berdoa di tempat ini, engkau
Orang tua, stop maki-maki anak. Stop memarahi anak dengan cara tidak bertanggung jawab. Kalau salah dimarahi, oke. Stop pukul di wajah. Stop jendol-jendol kepala, stop. Yang boleh dipukul mana? Bokong. Ini tempatnya dagingnya banyak. Dipukul boleh. Tapi jangan sampai dia luka hatinya. Jangan pukul wajahnya, jangan jendol kepalanya. Kalau dia jadi bodoh karena siapa? Kalau anakmu menjadi keras kepala, besok dia besar karena siapa? Jawab. Karena siapa? Karena yang jendol. Kalau anakmu hatinya jadi bebal, karena siapa? Karena orang tua. Mereka anak kita itu di luar dimaki-maki, dibully orang di luar. Tetapi begitu sampai di rumah, mereka nggak dapatkan home sweet home. Mereka lihat orang tuanya melenturkan lidahnya menghajar mereka dengan kata-kata. Kamu kok cek goblok sih? Kok gitu aja nggak bisa? Saya tanya tentang prinsip keadilan. Anda yang IQ-nya 100, terus Anda menghadapi orang yang IQ-nya 70. Bisa berlaku adil yang sama? Halo, saya tanya, bisa? Boleh memperlakukan keadilan yang sama terhadap orang yang IQ-nya 100 sama IQ 70? Boleh? Boleh? Enggak boleh. Anda yang IQ-nya 100, 110, 120 yang pandai. Anda memperlakukan orang yang IQ-nya 70. Enggak adil. It is not fair. Coba lihat, keadilan seperti apa yang Anda akan tanamkan. Kita berdoa, anak-anak saya 2 orang berbeda. Anak Anda 5 orang berbeda. Anak Anda berapa orang berbeda-beda. Semuanya beda. Tapi saat kata-kata kita ini menjadi kata-kata yang dapat dipercaya, kata-kata yang baik, hidupmu pasti baik. Anak-anakmu pasti baik. Mereka pulang di luar, mereka banyak masalah. Mereka selalu pulang ke pelukan papa mamanya. Karena apa? Di situ home sweet home. Orang tuanya memberikan support tubuh, jiwa, roh mereka. Mereka pulang di dalam tempat yang aman, tempat perlindungan yang aman. Mereka bisa berbicara apapun tanpa disalahkan, digoblok-goblokkan. Saya berdoa di sini setiap orang tua. Bahkan teman-temanmu ya, engkau yang lagi gaul. Meskipun kita gaya gaul, enggak usah ngomong ke koncone, kon goblok kon. Kon goblok tenan teh wis goblok bla 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 wake gitu ya. Enggak usah lah ya. Latih dari kita supaya pada saat kenapa kok kita harus latih kata-kata kita? Alkitab ngomong gini, apa saja yang kamu doakan dengan iman dan kepercayaan kau pasti menerimanya. Doa orang benar besar kuasanya. Kalau mau doa Anda besar kuasanya, dimulai dari mana? Mulut kita. Amin. Amin. Yosua dan Kaleb menikmati janji yang luar biasa. Nama Kaleb itu artinya, salah satu nama arti dari nama Kaleb itu anjing. Guguk. Guguk itu tipe anjing yang setia, hewan yang setia. Luar biasa setia, Kaleb setia. Saya berdoa di sini ditemukan pribadi-pribadi yang setia. Orang banyak, orang baik banyak. Tapi orang setia susah dicari. Setia perkataannya, setia pikirannya, setia tindakannya, setia hatinya. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar Engkau mendapati hati kami, hati yang setia Tuhan. Hati yang berbeda. Memiliki roh yang berani. Roh yang tidak terpengaruh oleh keadaan. Roh yang berani bertindak, memutuskan rantai-rantai dosa. Saat kami melihat lingkungan kami melakukan tindakan-tindakan berdosa, kami putuskan rantai itu supaya tidak menjadi ikatan bagi hidup kami.
Kami berdoa, hamba-Mu berdoa Tuhan. Segala roh-roh kata-kata sia-sia diputuskan dalam nama Yesus. Segala kata-kata kutuk terhadap anak diputuskan dalam nama Yesus. Segala kata-kata kutuk terhadap mertua diputuskan dalam nama Yesus. Hati yang susah, sedih karena mengalami bullying Tuhan, Engkau jamah dalam nama Yesus. Tuhan, jamah setiap umat-Mu Tuhan. Perkataan-perkataan yang kami terima, yang masuk dalam jiwa kami dan membuat kami ini menjadi tawar hati, menjadi sakit hati. Kami tidak mau menerimanya lagi dan kami putuskan kuasanya, segala ikatannya kami putuskan dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Setiap hati yang terluka Tuhan jamah. Setiap hati yang sedang sakit karena kata-kata perkataan yang tidak baik. Karena pembedaan kasih. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Setiap anak-anak-Mu yang terima perkataan-perkataan tidak baik, perkataan kutuk, perkataan merendahkan dari orang tua mereka, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan yang kami terima di masa lalu dan sampai sekarang kami sudah tua ini, kami sudah sekian umur kami, kata-kata itu menggema dan mengatakan kamu bodoh, kamu gak bisa apa-apa. Kalau bukan karena papa, bukan karena mama, kamu gak bisa apa-apa. Kami patahkan segala kata-kata kutuk di dalam nama Yesus. Engkau yang pernah menerima kata-kata kutuk, kata-kata merendahkan, taruh tangan kanan di dada. Oh Tuhan, Engkau memulihkan setiap hati dalam nama Yesus. Setiap hati dipulihkan dalam nama Yesus. Setiap kata-kata merendahkan, setiap kata-kata kutuk, kata-kata menghina, kata-kata yang membuat hati kami menjadi sakit, hati kami menjadi lemah. Saat ini Tuhan kami cabut sampai ke akar-akarnya. Katakan, Engkau harus bersuara mengatakan, aku cabut sampai ke akar-akarnya. Roh segala sakit hati, segala roh yang mengikat di hatiku, di alam bawah sadarku, kata-kata yang melukai hatiku, sebutkan kata-kata apa itu. Aku cabut kata-kata ini di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau harus mengucapkan, ucapkan dengan pelan saja, hanya Engkau yang dengar, tapi harus Engkau ucapkan. Dalam nama Yesus Engkau sebutkan kata-kata dari orang siapa. Aku cabut kata-katanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tidak berkuasa lagi atas hidupku, atas jiwaku, atas alam bawah sadarku. Aku melepaskan pengampunan kepada siapa, sebut namanya, yang melukai engkau. Ini waktu yang baik. Tuhan menjamah, Tuhan memulihkan engkau. Dan kalau saat ini ada engkau yang pernah mengutarakan kata-kata tidak baik sama anakmu, pegang tangan anakmu. Engkau yang pernah memaki anakmu saat ini, pegang. Dalam nama Yesus aku memberkati anakku. Tuhan ampuni aku Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Engkau harus adakan rekonsiliasi sekarang. Kalau engkau mau melihat anakmu menjadi anak yang baik, anak yang luar biasa, anak yang diberkati Tuhan, katakan, aku memberkati anakku. Tuhan, aku tarik semua kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia, aku cabut atas anakku. Sebut nama anakmu di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Hadiratmu menjamah Tuhan, hadiratmu melawat di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kesembuhan, terima pemulihan. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih. Mari saya undang bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kami mau buka hati. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Engkau yang menerima kata-kata yang merupakan dusta, engkau yang menerima kata-kata bohong, engkau yang dibohongi, engkau yang didustai, saat ini juga lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Singer saja menyembah Tuhan.
Engkau bereskan, semua kita bereskan di hadapan Tuhan. Engkau yang pernah menerima kata-kata dusta, engkau yang disakiti hatimu, dilukai hatimu, karena janji-janji yang tidak tepat waktu, yang tidak sesuai dengan janji. Ampuni dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan, sehingga jiwamu bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa, banyak panah-panah yang sudah masuk di hati kami, di alam bawah sadar kami, membuat kami terluka, membuat kami tidak bisa bebas lepas. Tapi pagi hari ini, Roh-Mu menjamah kami, dan kami mau mengambil keputusan. Kami melepaskan semua panah-panah yang masuk di hati kami, yang melukai hati kami. Kami cabut setiap perkataan sia-sia, setiap janji-janji sia-sia, perkataan manis sia-sia kami cabut dalam nama Yesus. Perkataan-perkataan kutuk, perkataan-perkataan buruk di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, sembah Tuhan. Koramaya sikalalabaya se. Oh my soul, I worship your holy. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan, menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Angkat tanganmu, katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Yesus Tuhan. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Roh Kudus ingatkan satu lagi. Engkau yang seringkali menerima kata-kata engkau dibanding-bandingkan dan engkau merasa sakit hati. Engkau dibanding-bandingkan dengan orang lain. Engkau mungkin dibanding-bandingkan dengan kakakmu. Semua kebaikanmu tidak ada artinya. Engkau dibanding-bandingkan dengan adikmu. Engkau dibanding-bandingkan dengan saudara-saudaramu yang lain, yang lebih berhasil, yang lebih sukses. Engkau dikata-katai, engkau anak tidak berbakti, engkau tidak bisa menyenangkan orang tua. Tapi orang tua yang ternyata memaksakan kehendaknya kepadamu. Engkau yang seringkali dibanding-bandingkan oleh orang tua. Dan engkau terluka, Roh Kudus ingatkan itu. Engkau sendiri berurusan, mari. Engkau yang luka hatimu karena engkau dibanding-bandingkan. Roh Kudus yang paling tahu. Tuhan, katakan, Tuhan, hatiku sakit karena aku dibanding-bandingkan. Tapi pagi hari ini, aku mau melepaskan segala rantai sakit penyakit ini. Yang menyakiti hatiku, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku milik Kristus. Tidak ada satupun yang bisa membanding-bandingkan aku dengan orang lain. Karena aku spesial, aku berharga. Ampuni orang yang membanding-bandingkan kamu. Acap kali kita merasa lemah karena kita sering kali dibanding-bandingkan. Kita terluka karena kita dibanding-bandingkan. Aku gak suka dibanding-bandingkan. Saya pun begitu. Saya paling tidak suka dibanding-bandingkan dengan siapapun juga. Oleh sebab itu saya terapkan kepada anak-anak saya tidak mau membanding-bandingkan mereka dengan siapapun juga. Dia anak yang hebat, dia seperti yang Tuhan mau. Engkau yang dibanding-bandingkan oleh keluargamu, oleh orang tuamu, oleh bosmu. Engkau dianggap tidak becus, tidak mampu. Itu merupakan sebuah kutuk yang engkau terima. Dalam nama Yesus, saat ini aku putuskan dalam nama Yesus. Sama-sama katakan, aku putuskan Tuhan. Roh yang membanding-bandingkan ini, yang pernah aku terima, aku putuskan dalam nama Yesus. Aku spesial, aku berharga di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di adarmu menyembah-Mu Tuhan.
Sekali lagi katakan sebelum kita pulang, sungguh-sungguh buka hati menyembah Tuhan. Jamah kami Tuhan, kami pulang, kami bawa kemenangan daripada Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, di altar-Mu menyembah-Mu. Di altar-Mu menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan mengambil waktu teduh 1 menit. Mari mengucap syukur buat anugerah-Nya. Mengucap syukur karena kita diberikan kemampuan untuk melepaskan semua rantai-rantai kutuk dosa. Segala ikatan-ikatan di jiwa kita. Sehingga kita keluar dari tempat ini. Kita memiliki roh yang berbeda. Tidak ada lagi ikatan-ikatan terhadap masa lalu. Tidak ada ikatan-ikatan terhadap kutuk-kutuk kata-kata sia-sia. Kita semua dimerdekakan. Dan pulang dari tempat ini, engkau memiliki langkah yang berbeda. Dan mulai saat ini, Tuhan memberkati setiap langkah-langkahmu dengan anugerah. Karena tidak ada lagi kutuk yang menarik engkau untuk engkau mundur ke belakang. Tapi engkau akan terus maju bersama dengan kekuatan Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kami patahkan segala kegagalan di masa lalu dalam nama Yesus. Kami tolak segala roh rancangan kecelakaan atas hidup kami di dalam nama Yesus. Kami tolak segala kutuk-kutuk perkataan, kutuk-kutuk perlakuan, kutuk-kutuk tindakan atas hidupku di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, aku tolak Tuhan kegagalan. Aku tolak segala roh kepahitan. Aku tolak segala roh kekecewaan. Aku tidak mengizinkan masuk dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada pagi hari ini, aku terima blessing, anugerah daripada Tuhan. Kami menerima grace, anugerah yang tidak terbatas itu. Yang memenuhi hidup kami, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Dipelihara Tuhan dengan kelimpahan, dengan keamanan. Untuk kami melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab kami adalah orang-orang yang mencari Engkau Tuhan. Dan kami tahu Engkau menyediakan bagian yang terbaik. Oleh sebab itu jemaat yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat anugerah dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus. Persekutuan kuasa Roh Kudus yang menguatkan engkau day by day. Setiap hari ada tuntunan kuasa Roh Kudus, ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang menolong engkau terus berlari, tidak pernah lesu, berjalan tidak pernah lelah. Karena engkau akan terus terbang mengatasi badai hidup. Engkau terbang terus bersama dengan kekuatan surgawi yang menopang engkau, menjaga setiap langkahmu. Setiap langkahmu berjejakkan anugerah, berkat mengejar di atas kepala orang benar. Karena hidupmu sudah dilepaskan dari segala kutuk-kutuk. Dan engkau sudah melepaskan pengampunan terhadap orang-orang yang mengutuk engkau. Maka pada saat ini aku memerintahkan berkat daripada Tuhan itu yang terus tercurah dalam hidupmu dan hidupku di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan iman kami menerima berkat dari Allah yang Maha Kuasa, Allah El Shaddai, Allah yang melakukan segala yang tidak mungkin bagi kami, Allah Jehovah Jireh yang menyediakan bagi kami, Allah Jehovah Shammah yang hadir bagi kehidupan kami, Engkaulah Jehovah Sebaot yang berperang bagi kami Tuhan. Engkau yang berjalan bagi kami di depan kami. Dan kami tahu kami cakap menanggung segala perkara bersama dengan Engkau. Engkau Immanuel, Allah yang menyertai kami semua. Setiap kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.